Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis luas permukaan dan porositas sampel ZnO8 menggunakan metode BET. Jadi, yang kita tahu gitu ya, metode BET itu merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk menentukan luas permukaan spesifik suatu material berdasarkan proses absorpsi gas gitu ya. Nah, jadi pada metode ini tuh digunakan gas nitrogen yang akan terabsorpsi pada permukaan material. Jadi dari data tersebut gitu ya, dari data absorpsi tersebut dapat diperoleh berbagai parameter yang dimana tuh ada luas permukaan spesifik, volume monolayer, volume pori, diameter pori, serta karakteristik pori materialnya. Jadi pada langkah pertama gitu ya, kita tuh menentukan dulu gitu nilai X dan Y dari persamaan BT di mana persamaan BT ini kan ini ya di sini ini persamaannya mana 1/X dikali P0 per P min 1. Nah, jadi dari persamaan ini nanti itu tuh bakal diubah ke bentuk persamaan garis lurus yang dimana yang Y sama dengan MX plus B yang itu. Nah, itu tujuannya itu agar nanti itu dapat dianalisis menggunakan regresi linear. Jadi nanti pada persamaan ini Y-nya itu bakalan gitu ya buat di grafik itu Y-nya itu adalah yang ini gitu ya. Dan X-nya itu adalah yang P per P0. Jadi makanya kita harus nyari Y-nya dulu untuk membuat grafiknya gitu. Oke, jadi kita langsung aja gitu ya hitung sama dengan 1 per X-nya itu, jangan lupa ditanda kurungin. Nah, X-nya itu adalah yang ini, yang volume terabsorpsi ya. Ini VI itu adalah volume terabsorpsi atau volume absorpsinya. Ini kita kali dengan, nah ini kan P0 per P. P0 per P ini adalah kebalikan berarti ya dari P per P0 ini, ya kan? Makanya harus diubah gitu. Jadi 1 per P per P0 ini. Dikurangin 1. Nah, kan hasilnya sudah nih. Kalau misalkan teman-teman mau ganti pakai desimal, biasa pakai yang umum ini. Ini juga ya, aku mau ganti pakai desimal aja biar sama. Nah, ini tinggal diterusin aja kayak yang lain. Nah, ini kita sudah dapat gitu ya, nilai Y-nya dari persamaan BET. Nah, kemudian kita lanjut membuat grafik BET. Nah, di plotkannya adalah sumbu X tadi ya, P per P0, dan sumbu Y-nya adalah ini ya, 1 per X dikali P0 per P min 1. Nah, ini menggunakan rentang tekanan relatifnya itu 0,05 sampai ke 0,3. Nah, ini tuh sebenarnya sudah aku potong, teman-teman, angkanya. Sebenarnya tuh data aslinya adalah yang ini kan. Ini pakainya yang ADS. Yang ini. Ini sebenarnya itu panjang gitu ya. Cuma aku potong dari kan ini tuh kan masih di 0,04. Berarti kan kalau misalkan 0,5 harusnya dari sini ya. Dari sini sampai ke sini karena ini udah langsung ke 0,34 gitu ya. Makanya aku cuma potong dari sini sampai sini aja. Oke. Nah, ini kan kita sudah ini ya sudah dapat tipnya langsung aja kita bikin kurvanya. Caranya ini sisipkan terus kebaganya kita pencet yang ini aja. Nah, ini kita pilih data, kemudian tambahkan. Ini kita tulis aja kurva BT. Nah, ini nilai seri X-nya itu yang ini, P per P0, Y-nya itu yang ini. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, ini kan sudah didapat ya, teman-teman. Nah, ini langsung aja kita FX gitu. Nah, ini sudah kita dapatkan regresinya. Dan tadi yang persamaan yang ini kita persamaan yang ini Y sama dengan MX plus B ini sudah kita dapat juga dan regresinya yang didapat itu adalah 1 gitu ya. Um, Memang regresi itu kita harus mencarinya yang mendekati 1 dan kebetulan aku tuh dapatnya yang benar-benar hasilnya 1 gitu ya. Berarti ini sangat betul gitu ya. Ini kita ganti aja. Tadi kan ini sumbu Y-nya adalah yang ini ya. Ini kita salin aja biar cepat. Ini sumbu X-nya, sumbu X-nya yang ini. Nah, ini sudah kita dapatkan ya kurva BET-nya gitu dari yang ADS gitu. Sebenarnya kenapa sih kita ADS itu kan kita sebenarnya sudah mendapatkan yang data BET ini kita sudah dapat nih data yang ini juga kan sudah dikirim juga datanya kita dapat ini cuma ini tuh karena ini tuh sudah apa ya sudah
ada di softwarenya langsung gitu. Ini sudah diketahui juga gitu kan ukuran dari si porinya gitu ya, diameter dari porinya juga sudah diketahui gitu kan. Ini S totalnya juga ya sudah diketahui kalau misalkan yang eh, langsung BET-nya gitu untuk file yang ini gitu. Jadi kali ini kita eh, lebih ke ngitung apa ya? Saya tuh pengen menjelaskan bagaimana caranya menghitung manualnya gitu dari kurva BET ini. Jadi si ADS itu adalah kayak mentahannya dari si BET gitu jadinya. Makanya kita pakai data ADS dan yang ditentang 0,5 sampai ke 0,3. Oke, selanjutnya setelah itu kita harus menghitung M-slope. M-slope ini adalah sebenarnya itu sama dengan ini hasilnya ya. Yang Y sama dengan kan ini M ya, ini MX gitu tambah B. Di mana yang X ini adalah si slope gitu ya. Yang ini yang 0,0018 ini adalah intercept gitu. Jadi makanya langsung aja, ini sebenarnya lebih untuk konfirmasi aja teman-teman. Jadi makanya kita langsung aja ke slope. Sorry, ini yang non Y-nya dulu gitu ya. Non Y-nya, jadi koma, baru ke non X-nya. Langsung aja kita ini. Intercept-nya juga, ini kan sudah ya, mirip ya, 0,1055. Mirip. Jadi ininya, intercept-nya sama, caranya ininya intercept aja, cari. Intercept, apa ini, non Y. Non Y-nya ini, titik koma, yang ini. Sorry, tulisnya. Nah, ini ya. Nah, hampir mirip lah ya teman-teman. Masih. Nah, 0,0018 ini 0017 ya. Untuk kalau dibulatin mah mirip gitu. Ya, ini sepertinya memang adalah bentuk dari pembulatan teman-teman. Jadi makanya di sininya 1757, sedangkan di sininya 18. Oke. Nah, setelah itu kita menghitung XM, di mana XM itu tuh menunjukkan volume nitrogen yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh permukaan material dalam satu lapisan penuh. Nah, untuk rumusnya sendiri, XM itu eh, ini sama dengan 1 per M tambah B gitu ya. Ini tadi aku sudah menghitung kira-kira bakal seperti ini gitu ya. Ehm, jadi ini pakai rumus yang ini 1 per M tambah B. Atau bisa dibilang interceptnya gitu ya. Ini sama dengan 1 per dalam kurung M tambah B. Nah ini sudah diketahui gitu ya. Nah untuk NA-nya sendiri, nah yang NA itu adalah 6,022 dikali 10 pangkat 23 mol min 1. Jadi langsung aja kita masukin sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat pangkat berapa tadi? Pangkat 23 ya. Pangkat 23. Oh sorry, ininya harusnya 6, ini ya pakai titik. Ini nggak apa-apa ya teman-teman, ada E-nya gini. Ini tuh berarti tandanya adalah limitnya, apa ya, limit angkanya gitu terlalu panjang gitu. Jadi makanya dari X-nya sendiri udah langsung ada E kayak gini. Langsung aja kita ke S. S itu diketahuinya adalah 0,162 nanometer. Sedangkan yang volume ini adalah 22,414 liter per mol. Sudah. Ini langsung aja teman-teman 0,162. Yang ini juga langsung aja 22,414. Nah, nah sebelum kita bantuan S total juga gitu ya. Ini data yang XM, NA, X, sama V itu perlu kita ubah dulu satuannya menjadi seperti ini. Kalau untuk yang slope sama intercept ini tuh nggak perlu gitu ya. Satuannya bakal sama gitu. Yang kita butuhin buat mencapai kesatuan S total ini. Jadi makanya ini XM perlu kita ubah dari cm pangkat 3 per gram ini tuh kita ubah jadi meter ya. Dengan rumusnya itu ini, kita tinggal kaliin aja dengan 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6. Jadi sama dengan kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, ini terus juga yang NA ini. Nah, untuk yang NA ini kita ubah dulu. Ini mah udah ya, udah sama gitu. Jadi tidak perlu kita ubah, sama aja. Sedangkan kalau untuk S ini kita ubah jadi meter, dari nanometer ke meter. Dari nanometer ke meter ya. Kita kali 10 pangkat minus 18.
dikali 10 pangkat minus 18. Nah ini, terus habis itu V-nya juga ini kita ubah gitu ya dari dm gitu, dm pangkat 3 menjadi meter pangkat 3. Ini dikalikan dengan 10 pangkat minus 3. Ini dikalikan 10 pangkat minus 3. Nah, ini kan sudah kita dapat semua gitu ya. Baru kita hitung S totalnya. Nah, caranya adalah nilai totalnya ini kita hitung aja gitu. Ini dalam kurung. Ini sudah aku tulis juga sih rumusnya. Yang jadi si nilai ini sudah aku hitung juga tadi tuh ya. Ini adalah nilai dari si XM dikalikan dengan nilai N atau Avogadro-nya gitu ya. Terus dikalikan dengan S, nilai S. Baru dikali volume. Tapi ini sudah yang berlaku dikonversi, makanya kita konversi dulu teman-teman tadi tuh. Nah, ini tuh langsung aja kita masukin yang XM dikali dengan ini, Avogadro-nya, dikali dengan S, kurung dibagi dengan volume. Nah, ini didapatkanlah 40,577 untuk S totalnya atau luas penampang gitu ya. Luas permukaannya lah gitu. Yang totalnya segini gitu. Jadi, dari situ kita bandingkan. Dari situ kita bandingkan dengan yang kita dapat dari software BET gitu ya. Data yang dari software BET kan kalau ini kita manual ngitungnya ya. Dapatkan segini. Nah, tadi aku sudah dapatkan ini. Ini data yang masih belum rapihnya gitu ya. Yang benar-benar masih acak-acakan. Nah, ini aku sudah rapihkan. Nah, ini bisa kita lihat gitu. Nah, ini kan kenapa X ini VM gitu ya. Sedangkan yang tadi ini tuh XM. Nah, ini sebenarnya sama aja teman-teman. Karena emang di perhitungan manual itu digunakannya kan simbol XM gitu ya. Nah, kalau si software itu biasanya makanya VM. Jadi emang sebenarnya kedua itu memiliki makna yang sama gitu, yaitu volume monolayer gitu ya. Jadi makanya XM itu kayak istilah buat nandain aja gitu hasil perhitungan manual sama yang diperoleh dari si software itu sebenarnya kalau misalnya untuk bedanya apa gitu sama aja sih karena merujuk kepada hal yang sama gitu parameternya sama yaitu volume monolayer atau si volume nitrogen yang dibutuhkan untuk membentuk satu lapisan penuh pada permukaan sampel sebenarnya sama aja. Nah ini makanya kita uh, apa ya kita bandingkan gitu ya ini kan yang kita hitung manual gitu dari yang data ADS tadi gitu ya di mana ADS itu kan adalah data mentah dari CBF-nya didapatkan ini 9,322. Nah sedangkan kalau misalkan ini adalah 9,33. 9,3344 ini. Jadi bisa dibilang ya kurang lebih hampir mirip gitu ya. Bedanya sekitar 0,01 lah gitu ya, 0,012 lah sekitar segitu. Nah, ini ASBET ini adalah S totalnya, gimana yang tadi luas permukaannya, si luasnya gitu, luas penampang molekul nitrogennya, itu yang kita dapat gitu ya. Enggak, ini maksudnya di softwarenya kalau ini. Kalau misalkan yang ini adalah yang kita dapat dari perhitungan manual. Kalau misalkan bisa dilihat-lihat mah hampir mirip gitu ya, hampir sama gitu. Hasilnya mendekati. Sekitar berarti bedanya tuh sekitar 0,05 aja gitu ya. Nah, di sini juga didapatkan juga si konstanta gitu dari si software BET-nya didapatkan konstantanya C gitu ya. Dan juga sudah didapatkan volume porinya juga. Volume porinya ini sekitar segini 4,8 gitu ya. Nah, diameter porinya juga sudah diketahui di mana satunya kan nanometer, berarti masih dalam eh apa ya mikro lah masih mikro gitu ya nanometer tuh dan ininya tuh diameter porinya itu adalah 4,7277. Nah kalau untuk misalkan diameter porinya ini kan 4,7277 ini ya dan masih satuan juga nanometer gitu ini tuh kalau misalkan menurut jurnal ini tuh masuknya masih ke mesopori dimana ini nah ini kalau makropor kan itu di bawah 50 nanometer gitu ya. Kalau maaf kalau makropor itu di lebih dari 50 nanometer, mesopor itu 2 sampai 50 nanometer, mikropor itu di kurang dari 2 nanometer. Berarti ini tuh masuknya ke mesopor kalau misalkan dilihat dari eh, hasil hasil diameter porinya gitu ya. Nah, makanya nanti kita juga perlu bikin apa ya itu namanya kurva isotermal absorpsi desorpsi gitu untuk lebih apa ya mengkonfirmasi lagi gitu benar nggak sih gitu kalau misalkan ini tuh mesopor gitu atau mesopori. Nah ini juga aku udah salin juga datanya yang tadi ini kita ambil lagi dari yang di rentang 0,05 sampai ke 0,3 gitu ya. Ini tuh buat apa? Ini tuh buat kita bikin
grafik lagi untuk apa? Untuk konfirmasi ini benernya sih grafik kita ini gitu. Sama nggak sih gitu. Makanya aku mau konfirmasi lagi. Caranya seperti biasa gini, sisihkan tadi. Ini pilih data. Kita tulis lagi aja kurva BET. Ini nilai X-nya itu kita ambilnya yang ini. Y-nya ya ini. Oke. Nah, sebentar kita ubah dulu. Nah, kan sama kan ya. Ini kita hapus dulu aja lagi dan garis kisinya. Nah, sama kan untuk nilai MX plus eh, B-nya gitu. MX plus B-nya sama gitu ya. Regresinya juga sama-sama satu gitu. Terus juga untuk, nah kemudian kita langsung buat grafik isothermal, absorpsi dan desorpsi di mana ini tuh gitu ya. Aku sudah salin gitu. Kita dapat dari yang tadi, yang ini data ini kita salin semua yang paper P0 sama yang ini VA-nya, volume absorpsinya ini kita salin gitu. Semuanya seluruhnya gitu, nggak usah dibagi-bagi apa rentang kurvanya lagi. Nggak usah dibagi-bagi rentang kurvanya lagi. Nah, ini langsung aja gitu ya. Ini sebelumnya teman-teman, ini tuh teman-teman ubah dulu gitu ya. Ini yang absorpsinya jadi, maksudnya yang paper panelnya ini jadiin X, sedangkan kalau yang volume absorpsi ini kita jadiin Y. Nah, ini juga ya, yang desorpsinya juga. Caranya ubahnya gimana gitu. Kita blok aja garisnya nih. Ini kan ada Y, ada X. Ini kalau misalnya mau jadi Y, ini kalau misalkan X gini ya. Nah, kan karena kita butuh istilahnya kayak memasukin dua data ini gitu ya, nanti buat jadi isothermal kurva gitu. Harus ada yang X, Y, sama X, Y juga gitu. Jadi ada dua lah gitu. Kita gabung dua kurva ini dalam satu grafik lah istilahnya. Nah, ini kita uh, blok, habis itu kita pilih yang ini, line plus simbol. Nah, ini kita sudah lihat juga ya kalau misalkan di sini tuh ya untuk yang kotak hitam ini adalah absorpsi, sedangkan yang merah bulat ini adalah desorpsi. Ini adalah kurva dari isothermal uh, absorpsi desorpsi. Makanya ini kita ini dulu aja namain biar nggak bingung. Absorpsi, desorpsi. Nah, ini ya, ini sudah kita dapat gitu ya. Nah, ini kurvanya kita eh, bandingkan. Oh ya, sebelumnya kenapa aku pakai origin ya? Sebenarnya bisa juga sih teman-teman kalau mau pakai Excel gitu untuk membuat kurva double kayak gitu ya, kurva dua data kayak gitu bisa. Tapi aku pakai origin aja gitu. Nah, habis itu kalau misalkan ini coba kita lihat gitu dari jurnal gitu, jadi jurnal referensi dia tuh termasuknya apa nih gitu kan tipenya. Kalau misalkan kita lihat-lihat gitu ya, dari seluruh tipe ini, kalau menurutku dari grafik ini, dia tuh masuknya ke tipe 4. Tipe 4, tipe 4A yang ini. Lebih mirip yang itu. Ya, lebih mirip yang itu dari bentuk grafiknya ini. 4-nya juga 4 yang A, karena bisa dilihat gitu ya. Kenapa yang 4A? Karena yang pertama, tadi dilihat dari hasil, apa ya, hasil si ukuran diameter porinya itu tuh kan kita dapatnya 4,7 nanometer. Kenapa sih yang 4A gitu ya? Karena kalau misalkan kita lihat lagi gitu dari yang tadi kita dapat ini ya di BET, file BET yang sudah jadi dari software BET gitu, diameter porinya kan adalah 4,72. Nah, sedangkan 4,72 itu adalah ciri-ciri dari mesopori kan. Nah, kebetulan untuk si yang ini, yang 4A ini adalah apa ya, bisa dibilang juga ciri-ciri dari mesopori juga, teman-teman. Jadi itu yang bikin memperkuat lah istilahnya gitu. Terus juga kita tuh sama-sama memiliki yang namanya proses kondensasi kapiler di sini. Kalau yang di 4 juga nggak ada gitu ya. Di sini 4 ada. Nah, sedangkan kita juga nih di sini juga adalah ya di sini. Di daerah sini tuh ada kondensasi kapiler gitu ya. Jadi makanya ini bisa dibilang adalah eh, tipe 4A gitu. Dimana untuk karakteristiknya itu adalah mesopori. Oke, mungkin segini dulu teman-teman dari video mengenai analisis luas permukaan dan analisis porositas gitu ya. Dengan metode BET. Kalau misalkan kurang jelas, mohon maaf gitu ya teman-teman. Ya mungkin cukup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.